Mengukur kekuatan militer Iran dan Israel, mana lebih unggul saat ini? Iran dan Israel sedang berperang sungguhan, bukan ala proksi lagi. Saling serang menggunakan rudal dan drone sudah banyak memakan korban jiwa. Banyak bertanya, siapa yang akan menang? Untuk mengetahui itu, mari kita intip kekuatan militer kedua negara. Siapkan kopi tanpa gulanya, sekalian sama seblak busayu. Konflik yang dulunya hanya diperebutkan di forum PBB dan siaran Al Jazeera, kini berubah jadi sinetron epik berdarah dengan aktor utama, rudal balistik dan pesawat tempur. Dunia menyaksikan bak nonton final Champions League, tapi yang ini tanpa piala, tanpa tepuk tangan, hanya puing dan tangisan. Iran, si raksasa berjenggot dari timur, datang dengan 610.000 personel tentara aktif, 350.000 cadangan, dan 220.000 pasukan paramiliter. Jumlah yang cukup untuk membentuk boyband terbesar di dunia, lengkap dengan backing vokal bersenjata. Mereka hadir dengan filosofi, kalau tidak bisa menang dengan teknologi, menangkan dengan keramaian. Sementara itu, Israel, si mini Terminator dari Levan, meski hanya punya 170.000 personel aktif dan 465.000 cadangan, memiliki kualitas pasukan yang bisa menembak lalat dari balik tembok. Dengan anggaran pertahanan 30,5 miliar US dollar, tak hanya punya senjata, mereka punya sistem pertahanan yang bisa membaca niat jahat dari sinyal Wi-Fi. Bandingkan dengan Iran, yang hanya punya kurang lebih 15,45 miliar US dollar, dan mungkin separuhnya dipakai untuk mencetak bendera Amerika buat dibakar saat demo. Tapi jangan remehkan semangat mereka. Iran punya rudal balistik seperti punya pabrik petasan sendiri. Bisa dikirim kapan saja, bahkan sambil ngopi. Dalam hal kekuatan udara, Israel punya 611 pesawat, dan 240 diantaranya jet tempur yang bisa selfie sambil ngebom. Iran punya 551 pesawat dengan 188 jet tempur. Beberapa diantaranya berasal dari era ketika Walkman masih keren. Tapi siapa peduli teknologi kalau niatnya sudah setinggi langit? Sistem pertahanan, Israel punya Iron Dome, David Sling, dan Arrow. 3 nama yang terdengar seperti grup Avengers versi Timur Tengah, yang tugasnya mencegat rudal musuh. Iran, mereka lebih suka mengisi langit dengan rudal dan drone. Karena menurut mereka, kalau langit tidak dipenuhi asap, itu bukan perang. Jangan lupa laut. Iran punya 101 kapal perang, termasuk 19 kapal selam yang bisa menyelam ke lubuk hati. Israel hanya punya 67 kapal, tapi mereka bisa menembak sambil mengakses Google Maps bawah laut. Strategi Iran, serang dari segala arah, bahkan dari kuali dapur. Strategi Israel, 1 peluru untuk 1 berita utama. Iran mainnya kuantitas, asimetris, dan bombardir massal. Prinsipnya, asal tembak nanti juga ada yang kena. Israel mainnya presisi, 1 peluru, 1 korban. Plus bonus hashtag dan propaganda global. Di sisi lain, dunia menonton seperti menyaksikan pertunjukan sirkus berdarah, sambil minum kopi dan berdebat di kolom komentar. Lalu, bagaimana dengan nuklir? Iran sudah memperkaya uranium seperti koruptor Indonesia memperkaya diri, tapi belum bikin bom. Israel? Katanya punya nuklir, tapi seperti orang kaya yang pura-pura sederhana. Mereka hanya senyum dan bilang, masa sih? Lalu, siapa menang? Secara teori militer, Israel unggul. Secara kuantitas personel, Iran menang. Secara moral, tidak ada yang menang.
Secara finansial, perusahaan senjata internasional menang mutlak. Lalu kita menang kesedihan, korupsi, dan kegaduhan internal.